Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya konfigurasi DHCP server di Debian 12 menggunakan ISC DHCP. Nah, dengan kita mengkonfigurasi DHCP server ini, kita tidak perlu mengisi atau mengkonfigurasi IP dari klien kita satu persatu. Jadi, dengan DHCP server ini akan terisi otomatis IP-nya. Oke. Di video kali ini kita akan belajar gimana caranya menginstal ISRP DHCP server, setup topologinya, konfigurasi IP, konfigurasi DHCP server, dan cara ceknya. Sebelum kita praktek, alangkah baiknya kita harus tahu teorinya dulu ya. Nah, kan tadi ada ISC. Apa itu ISC? ISC adalah Internet System Consortium. Adalah organisasi nirlaba yang mengembangkan dan memelihara berbagai perangkat lunak infrastruktur internet open source, termasuk bin untuk DNS dan paket DHCP mereka. Nah, lalu apa itu DHCP? Spesifiknya DHCP server. DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Adalah protokol jaringan yang secara otomatis memberikan alamat IP, gateway, DNS, dan parameter konfigurasi lainnya kepada klien di dalam LAN. Sehingga administrator tidak perlu menetapkan konfigurasi jaringan secara manual pada setiap host atau pada setiap klien yang kita punya. Oke, seperti biasa, saya akan beri analogi ya. Bayangkan kamu itu adalah seorang tamu hotel yang sedang pengen pengen sewa kamar untuk 1 malam atau 2 malam. Nah, kamu itu tidak tahu kamar mana yang kosong dan kamar mana yang sesuai budget kamu. Maka dari itu kamu pergi ke resepsionis. Nah, di resepsionis ini akan mengarahkan kamar-kamar mana yang kosong secara otomatis, dan ketika kamu memilih kamar tersebut, maka akan dicatat di sini di buku catatan resepsionis. Jadi setelah si resepsionis itu mencatat kamu itu akan berada di kamar mana, maka si resepsionis ini akan memberikan key-nya, akan memberikan kunci kamarnya. Lalu kamu pergi ke kamar kamu. Nah, sama aja ya kayak DHCP. Ketika klien ingin mengakses server, tapi tidak memiliki key-nya, tidak memiliki IP address-nya, maka dari itu si klien ini akan meminta IP dari DHCP server ini. Lalu si DHCP server ini melihat IP mana yang kosong. Lalu jika ada IP yang masih kosong, si DHCP server ini akan memberikan IP-nya ke si klien. Dan si DHCP server ini juga akan mencatat bahwa IP ini ditepati oleh si klien. Nah, setelah si klien itu dapat IP address-nya, maka si klien akan bisa mengakses server tersebut. Oke? Semoga kalian paham ya. Nah, untuk disclaimer, setup yang saya gunakan seperti biasa yaitu Debian 12 dan VMware. Debian 12 sebagai OS-nya, VMware sebagai virtual machine-nya. Oke? Nah, topologi yang saya gunakan bukan topologi star sih ini. Ini topologi biasa aja, ya pokoknya ini topologi yang mengarah kedua kedua device ya. Ini bukan topologi star, maaf. Nah, ini di sini ada server 1 dan klien. Nah, dan ini IP networknya yaitu 192.168.8.0. Si IP server ini akan menggunakan octet keempatnya yaitu .1. Nah, si klien ini akan diberi secara otomatis menggunakan DHCP. Oke, jadi dengan DHCP kita tidak perlu mengisinya secara manual. Oke.
Sebelum kita men-setup topologinya, kamu harus dulu menginstal DHCP server, DHCP server di server 1 dengan cara mengetikkan seperti ini, ya. Oke. Oke, untuk menginstal DHCP servernya, kita harus terhubung dulu ke internet ya. Coba kita ping ke internet kita. Oke, sudah terhubung. Kita super user, ketik passwordnya, lalu clear. Kita install DHCP servernya dengan cara mengetikkan apt install sc php server. Jadi kita harus menginstal dulu DHCP servernya, baru kita mau setup LAN segmennya. Oke, kita enter. Y. Bentar ya. Nah, kalau sudah selesai, maka akan seperti ini. Kalau masih merah ini, gak apa-apa karena ini belum dikonfigurasi. Jika sudah, lanjut kita akan mengkonfigurasi bukan mengkonfigurasi, men-setup topologinya. Gampang banget. Oke, kita pergi ke VMware. Seperti biasa saya sudah menyiapkan 2 virtual machine, yaitu client dan server 1. Lalu saya akan pergi ke client dulu untuk membuat LAN segmen baru ya. Ini virtual machine setting. Lalu kita ini ganti dengan LAN segmen dan DHCP. Kalau misal kamu gak ada DHCP, kamu tambah manual ya seperti biasa. Oke. Kalau kamu masih kebingungan tentang cara setting setting LAN segmen, kamu bisa tonton video yang berjudul cara setup topologi di VMware. Link video akan saya sertakan di deskripsi ya. Lalu kita ke server 1 seperti yang tadi. Kita setting LAN segmennya. Bentar. Setting LAN segmennya menjadi DHCP. Jadi sudah sama. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi IP. Oke, kita nyalakan dulu server 1. Ini agak lama ya. Jadi video ini akan saya potong. Oke, sekarang sudah masuk ya. Coba kita ini dulu. Coba kita masukkan password seperti biasa. Tunggu ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita close ini aja. Lalu kita close ini juga ya. Lalu kita ke sini, ke terminal. Ketikkan terminal. Bentar ya. Terminal. Kita pilih terminal. Lalu seperti biasa yaitu su. Kita perbesar aja karena ini bakal lama di server 1. Su. Passwordnya kita clear. Seperti biasa, yang harus kita lakukan di awal itu adalah konfigurasi IP-nya. Kalau misal kalian di
Debian biasa yang nggak ada environment-nya atau nggak ada bukan GUI ya, kalian harus konfigurasinya di sini ya. Nano etc network interface. Lalu kalian ketikkan seperti biasa ya. Oke, atau kita langsung contohkan aja. Auto ns33 ya. Terus iva c ns33 ini static. Lalu di sini kita isikan address-nya. Address, bentar. Cache log address 192.168.1.1 ya. Tadi server 1 itu .1. Lalu kita kasih netmask-nya berapa? Netmask 192.168.1 salah ya. 255.255.255.0. Oke, gini aja sederhana. Atau mungkin kita mau masukkan gateway-nya. Gateway-nya samain aja 192.168.1.2 mungkin. Titik 1. Kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita sistem ttl restart networking IPA. Kenapa ini? Ada yang salah? Bentar ya. Kenapa ini ada yang salah? Copy. Iya ya, emang harus kalau misal di GUI harus di sini ya, biar aman. Coba kita konfigurasinya di sini aja. Resetting. Nah, bentar, ini kenapa ada 2 ya? Coba kita remove dulu aja. Kayaknya di sini aja yang benar ya. Kita nyalain di sini. Kalau misal kalian yang enggak yang Debian biasa pastinya tadi berasa ya. Kalau misal kalian GUI harus konfigurasinya di sini. Kita masukkan API biasanya 192.168.10.1 netmask-nya 255.255.255.0. Lalu gateway-nya 92.168.1.1 aja. DNS-nya 192.168.1.1. Oke, kita apply. Lalu kita matiin. Lalu nyalain lagi. Kita close ini. Lalu kita sistem ttl restart networking. Oke, mulai ada masalah ya. Coba kita ke nano etc network interface. Kita hapus saja ya. Ini ya. Clear. Coba kita lagi sistem ttl restart networking. Udah ya, kita lihat IP-A. Sekarang IP kita sudah ini 92.168.1.1. IP netmask-nya itu 255.255.255.0. Broadcast-nya 192.168.1.255. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya ya. Maaf, step tadi banyak masalah. Tapi kalau kalian pakai Debian biasa pasti itu lancar ya.
kita lanjut ke yang berikutnya. Ntar kita kenapa ini bisa ganti? Iya, ke sini aja. Lanjut yaitu konfigurasi file YSC DHCP servernya ya, dengan cara mengetikkan mana ini? Gak ada. Oke, karena untungnya saya tahu ya. Kita keluar, kita ini ketikkan nano etc default YSC DHCP server. Ketikkan ini ya. Oke. Lalu di sini kita masukkan IP portnya yaitu ENS33. Saya taruh X, share. Oke, kita lanjut ya. Kenapa ini gak bisa unduh? Bapak. Kita lanjut ya, kita masuk ke file dhcp.conf. Oke, lanjut. Nano, etc, dhcp.conf. dhcp, tar apa ya? Tar dhcp.conf ya. Anu dhcp.conf nggak ada. Dhcpd. Nah ya, harusnya dhcpd, maaf. Nah di sini, bentar ya. Nah di sini kita isikan seperti ini. Kita ini subnet mask ini seperti ini, isinya seperti ini. Absen domain dan router broadcastnya seperti ini. Untungnya ya di dhcp.conf ini si pembuatnya sudah menyediakan template-nya ya. Jadi kita tinggal ganti-ganti aja. Ya, nah di sini ya. Kita hapus, ini hapus pagarnya. Kalau misal pagarnya ada yang gak dihapus, ini berarti gak ada error ya, nanti ada yang error. Oke, untuk subnetnya kita masukkan IP kita, network kita 192.168.1.0. Net masknya yaitu karena /24, oktet yang keempatnya 0. Oke, untuk range-nya di sini kita isikan range 192.168.1.2. Lalu yang ini 192.168.1.254. Jadi si klien yang akan mengakses server kita dengan DHCP akan dikasih IP dengan dikasih IP dari sini ke sini ya. Oke, coba kita lihat dulu ya. Berapa range-nya? Sampai 100 ternyata. Kita ubah sampai 100 aja. Oke. Lalu di option domain name server kita masukkan aja IP Google ya. 8.8.8.8. Entar harus apa? 8844. Oke. Koma 8844. Oke. Nah, di option dan domain name kita masukkan raka.com aja, sesuaikan nama sendiri ya. Sesuaikan pakai nama sendiri. Sebenarnya bebas ya. Karena kita tidak menggunakan DNS. Tapi nanti di video yang akan datang kita akan mengkombinasikan DHCP, DNS, dan BIN9 agar makin paham ya. Auto caution routersnya kita isikan ini aja IP kita. Oke, broadcastnya oke 2.168
titik satu titik berapa tadi? Satu ya. Nah, itu untuk option broadcast address-nya Sultan 2.168.1.25. Oke, mungkin segini aja. Ctrl X, Y, enter. Kita clear. Coba kita lihat step selanjutnya ya. Nah, kita restart ISC dan DHCP servernya. Jadi konfigurasi kita itu selesai ya. Nah, untuk restartnya kita harus ketikkan system setup restart ISC DHCP script server. Nah, sudah kita sistem setel status ISC DHCP server. Oke, jadi seperti ini ya. Udah bagus. Kita clear. Kita lanjut ke step selanjutnya. Ntar. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasi IP kliennya. Jadi kita harus nyalain dulu si klien. Ntar ya. Kita ke klien. Kita nyalakan si kliennya. Kita tunggu. Kalau misalnya lama banget, saya akan potong videonya. Maaf ya sebelumnya ada kesalahan di di presentasinya, di PPT-nya. Nanti akan saya share PPT yang benernya di kolom deskripsi ya, biar kalian bisa praktek sendiri tanpa melihat video ini. Saya akan sertakan linknya. Tapi syaratnya kalian harus like dulu ya. Nanti baru saya akan sertakan di kolom deskripsi. Oke? Nah, sudah. Kita masukkan nama kita ya. Login. Lalu masukkan passwordnya. Oke. Setelah itu kita tinggal konfigurasi IP-nya dan secara DHCP. Gampang banget ini. Tinggal Tanano, attach, network, interface. Nah, lalu ini udah sih sebenarnya. Ini jadi ganti aja jadi auto. Saya Ctrl X. Ntar ya. Supaya kalian lihat mana ya. Ini berapa selesai. Nah, ini Ctrl X. Ya, enter. Kita clear. Kembali lagi ke atas, lihat. Lalu kita sistem ctl restart networking. Lalu kita IP ya. Nah, maka akan otomatis terisi IP seperti ini ya. Ya, 192.168.1.2. Kita bisa ping ke IP si server 1 dengan cara mengetikkan ping 192.168.1.1. Maka kan bisa coba juga ya kita ke server satunya. Mana ini? Keluar lah. Oke, kita ke server 1. Lalu kita ping 92.168.1.2. Nah, maka berhasil ya. Sudah konfigurasinya. Oke. Semoga kalian paham ya dengan video ini. Oke. Nah, mungkin sekian video dari saya untuk hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti,
kalian bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Dan, untuk PPT-nya saya akan, eee, i apa, lampirkan di kolom deskripsi, sertakan di kolom deskripsi, tapi syaratnya kalian harus like dulu ya, oke? Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.